Pelan-pelan, tarik Ah, pelan. capek ah. A few moments later. Ku rindu gayamu ketika bercanda, tawa lepas. Baik semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan atau bisa disebut neraca. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca dibagi menjadi dua bagian, yaitu aset dan kewajiban. Nah, begitupun aset juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu aset lancar dan aset tetap. Sementara kewajiban itu terbagi menjadi dua bagian juga, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Cuma di materi yang kali ini tidak ada kewajiban jangka panjang. Maka dari itu kita akan membahas kewajiban jangka pendeknya saja. Baik, yang pertama kita akan membahas aset lancar. Aset lancar yang terdiri menjadi banyak akun ya di dalamnya. Salah satunya adalah kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, perlengkapan toko, sewa gedung dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Itu semua dari mana sih? Itu semua itu dari neraca lajur. Nah, ini sudah saya tandai yang warna ungu itu adalah aset lancar. Mari sekarang kita akan memasukkan angka-angkanya. Yang pertama ada kas sebanyak 6 juta rupiah. Kita masukkan ke sini. 6 juta rupiah. Lalu selanjutnya, piutang barang dagang sebanyak 6.500.000 rupiah. Kita masukkan juga ke sini. Oke, baik. Selanjutnya ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ada di 13.500.000. Kita masukkan juga ke sini. Sebentar. Ya, 13.500.000. Oke. Lalu selanjutnya ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor itu ada di 50.000. Kita masukkan sini sebanyak 50.000. Oke, selanjutnya ada perlengkapan toko sebanyak 60.000. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya ada sewa gedung dibayar di muka sebanyak 100.000. Lalu selanjutnya ada asuransi dibayar di muka sebanyak 450.000. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang saatnya kita jumlahkan seluruhnya. Karena ini debit semua, jadi tidak ada yang harus dikurangi. Nah, totalnya adalah 26.660.000. Lalu selanjutnya kita akan membahas untuk aset tetap. Aset tetap di sini juga aset tetap tersendiri. Di sini ada banyak akun juga ya. Salah satunya adalah peralatan kantor, akumulasi penyusutan, peralatan toko, akumulasi penyusutan, kendaraan, dan akumulasi penyusutan. Sekarang mari kita masukkan angka-angkanya terlebih dahulu. Ini sih.
Baik, sekarang kita akan memasukkan angka-angkanya terlebih dahulu. Peralatan kantor yang pertama, ada peralatan kantor sebanyak 3 juta rupiah di debit. Kita masukkan ya. Di debit, lalu ada akumulasi penyusutan. Untuk akumulasi penyusutan itu ada di 1.500.000 rupiah, namun dikredit. Nah, karena dikredit, maka dari itu kita akan simpan di dalam kurung yang berarti minus ya, sebanyak 1.500.000. Lalu selanjutnya ini nilai buku peralatan kantor adalah penjumlahan dari peralatan kantor dan akumulasi penyusutan. Jadi 3 juta rupiah dikurangi 1.500.000 rupiah adalah 1.500.000 rupiah. Baik, untuk selanjutnya peralatan toko. Untuk peralatan toko ada di angka 6 juta. 6 juta kita tulis di sini. Kita ketik. Kita ketik di sini. Lalu eh, akumulasi penyusutan lagi. Akumulasi penyusutan peralatan toko. Untuk yang tadi peralatan kantor ya. Sekarang peralatan toko sebesar 4.200.000 di kredit. Dari itu, seperti tadi, kita eh, akan catat di dalam kurung. Karena minus. Karena di dalam kredit. Sebanyak 4.200.000. Loh, ini kenapa? Banyak 4.200.000. Nah, karena ini di kredit, maka dari itu kita catatnya di dalam kurung yang berarti minus. Nah, lalu untuk nilai buku peralatan kantor, yaitu penjumlahan dari peralatan toko dan akumulasi penyusutannya sebanyak 1.800.000. Lalu untuk selanjutnya ada kendaraan, harga perolehan, kita akan memasukkan angkanya yaitu sebanyak 17.500.000. 17.500.000. Oke. Lalu untuk akumulasi penyusutan ini pasti minus lagi ya teman-teman karena di kredit tuh. Berarti kita catat 4.950.000 di dalam kurung. Baik, untuk nilai buku kendaraannya yaitu penjumlahan dari kendaraan dan akumulasi penyusutan. Sekarang mari kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Totalnya sebanyak 12.550.000 rupiah. Ini di bold ya. Nah, untuk total aset tetapnya yaitu penjumlahan dari tiga nominal di sini ya. Nilai buku peralatan kantor, nilai buku peralatan toko, dan nilai buku kendaraan. Sekarang mari kita jumlahkan.
Nah, totalnya ada di 15.850.000 rupiah. Lalu untuk total asetnya, ini adalah penjumlahan dari total aset tetap dan total aset lancar. Mari kita jumlahkan 26.660.000 ditambah 15.850.000. Hasilnya adalah 42.510.000. Baik, untuk selanjutnya kita akan menghitung untuk kewajiban. Kewajiban tersendiri tadi aku udah bilang, yaitu terbagi menjadi dua bagian, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Namun di sini aku bakalan bahas kewajiban jangka pendeknya aja, karena di materi ini itu tidak terdapat kewajiban jangka panjang. Maka dari itu saya akan em, menerangkan yang kewajiban jangka pendeknya saja. Nah. Baik, yang pertama ada utang dagang. Utang dagang, hmm, bentar. Oke, untuk selanjutnya kita akan menghitung kewajiban jangka pendeknya. Yang pertama, di sini ada utang dagang. Utang dagang sebanyak 6.080.000 di kredit. Ya, betul, di kredit. 6.080.000. Lalu selanjutnya ada gaji penjualan yang masih harus dibayar. Yang harus dibayar sebanyak 60.000. Tulis di sini 60.000. Lalu untuk selanjutnya ada utang listrik yang masih harus dibayar. Utang listrik yang masih harus dibayar di sini terdapat di nominal 30.000 ya teman-teman. Kita akan masukkan ke sini 30.000. Lalu selanjutnya di sini ada total kewajiban jangka pendek. Total kewajiban jangka pendek itu apa sih? Ini adalah penjumlahan dari seluruh total nominal kewajiban jangka pendek yang ada. Jadi dari sini kita akan menjumlahkan utang dagang sebanyak 6.080.000, lalu gaji penjualan yang masih harus dibayar sebanyak 60.000 dan utang listrik yang masih harus dibayar sebanyak 30.000. Dan totalnya adalah 6.170.000. Lalu di sini untuk ekuitasnya Modal Jaya ada di 36.340.000. Nah, untuk yang terakhir yaitu total kewajiban dan ekuitas, ini adalah penjumlahan dari kewajiban total kewajiban ini ditambah dengan modal jaya atau ekuitas. Jadi, maka dari itu di sini kita akan menjumlahkan total kewajiban jangka pendek sebanyak 6.170.000 dan ekuitas sebanyak 36.340.000. Hasilnya adalah 42.510.000. Nah, kalau udah kayak gini, terakhir kita akan melihat total aset dan total kewajiban dan ekuitas itu harus balance. Yang dimana di sini total asetnya itu ada di 42.510.000. Lalu untuk total kewajiban dan ekuitasnya juga sama ya, ada di 42.510.000. Nah, kalau sudah sampai sini dan sudah seperti ini, sudah selesai kalian untuk mengerjakan laporan posisi keuangan, ya. Nah, maka dari itu, untuk materi yang hari ini saya sampaikan cukup sampai sini saja. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah ingin belajar. Kita belajar sama-sama ya. Nah, kalau sudah seperti ini,
Ini tandanya kita udah selesai ya, sudah beres mengerjakan laporan posisi keuangan atau bisa dibilang neraca. Maka dari itu, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih buat teman-teman yang sudah belajar bersama. Maka dari itu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.